Penyelamatan yang penuh tantangan dilakukan di tengah reruntuhan musola Ponpes Al-Khozini. Seorang santri yang terjepit beton harus menjalani amputasi darurat di lokasi demi menyelamatkan nyawanya. Drama kemanusiaan ini berlangsung hingga menguras tenaga dan air mata. Di tengah celah sempit reruntuhan, seorang santri ditemukan masih hidup, namun lengannya terhimpit beton tanpa ruang gerak korban, bernama Nur Rahmat Rahmatullah. Tim medis pun berpacu dengan waktu sebelum kondisi pasien semakin memburuk. Dr. Farouk bersama timnya harus masuk lewat celah hanya 40 cm, bahu-membahu di ruang gelap dan pengap untuk melakukan life saving amputation atau amputasi darurat penyelamatan nyawa. Dengan alat seadanya, amputasi pun dilakukan di bawah reruntuhan tanpa ruang steril, tanpa fasilitas lengkap. Namun demi nyawa, segalanya dipertaruhkan. Hingga hari ini, kondisi pasien Nur Rahmat Rahmatullah mulai stabil, nyeri berkurang dan demam tidak lagi menghantui. Dek, adik, masih sadar ya? Masih sadar ya? Sabar. Saya akan masukkan obat atau medis pertama yang masuk ke dalam untuk melakukan asesmen awal ya. Jadi saya perlu menilai korban ini secara langsung. Jadi saya langsung masuk ke situ, itu dari lubang atau dari celah yang aksesnya mungkin hanya sekitar 40-50 cm itu. Masuk ke dalam lebih kecil lagi, sekitar 30 cm kalau salah. Jadi kita semakin menunduk lagi sampai ke tempatnya korban. Di situ saya sempat bertemu dengan dua jenazah. Sudah kita sampai ke situ, kemudian saya nilai pasien ini, saya cek nadi di lehernya, kemudian saya cek nadi di pahanya, terus kemudian pasien sempat saya panggil, tapi tidak ada bisa menjawab, hanya suara seperti terengah-engah begitu, dan seperti kelihatan sesak. Tapi kaki masih bisa bergerak pelan. Saya masuk waktu itu ditemani oleh satu perawat rescue dari IGD RSUD dan satu dari Basarnas. Kemudian saya menilai lengan kirinya betul-betul sudah himpit beton itu sampai rata dengan lantai gitu ya. Jadi sudah tidak ada space sama sekali, dan saya juga masih sempat bisa meraba jari-jarinya, itu memang sudah biru, sudah dingin dan sebagainya, sudah tidak digerakkan sama sekali. Dari situ saya berpikir bahwa pasien ini juga dalam keadaan yang sangat lemah, mungkin sudah mengalami shock ya, sehingga memang harus segera dievakuasi. Di hari ketiga pasca ambruknya musola Ponpes Al-Khozini, Haikal dievakuasi secara dramatis oleh tim SAR gabungan. Suasana haru mewarnai lokasi kejadian saat tubuhnya dapat keluar dari timbunan beton dan puing-puing. Dan di hari ke-6, kondisi Haikal masih dalam situasi gawat dan penuh resiko sehingga jalan satu-satunya harus diamputasi. Ketua tim medis Dr. Larona menyebut kondisi Haikal semakin memburuk. Tungkai kaki kirinya sudah mengalami iskemik atau tidak lagi berfungsi. Dan dari hasil lab menunjukkan adanya sepsis atau infeksi pada jaringan tubuh vital yang semakin berat. Dr. Larona juga menjelaskan upaya yang dilakukan bersama tim meliputi konsultasi dengan dokter anak dan bedah vaskuler, namun hasil vaskuler Doppler menunjukkan aliran darah ke kaki sudah tidak ada. Sehingga keputusan yang diambil adalah melakukan amputasi sepanjang mungkin pada bagian yang masih sehat untuk menyelamatkan nyawa Haikal.
Hari-hari yang dilalui Haikal di rumah sakit pun masih penuh perjuangan. Doa dan harapan terus terucap agar Haikal bisa mendapatkan kesembuhan dan kekuatan.